Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Alifa dari Hukum Ekonomi Bisnis kelas I dengan NIM 2018-166. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Pengertiannya yaitu hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD atau kodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Ruang lingkup perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Untuk pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan perkumpulan. Adapun perkumpulan dibagi menjadi dua lagi, yaitu bukan badan hukum dan badan hukum. Perbedaan bukan badan hukum dan badan hukum yaitu yang pertama badan hukum. Satu, izin dan pengesahan dari pemerintah. Yang kedua, sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan perdata. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan hanya terdapat harta perkumpulan. Untuk perbedaan bukan badan hukum yaitu berdasar kesepakatan para pihak. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan perdata sebagai kedudukannya dalam perkumpulan. Untuk yang ketiga, pertanggungjawaban meliputi harta perkumpulan dan harta pribadi terdapat dalam pasal 1131 BW. Untuk badan hukum ada tiga di sini. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama PT, yang kedua koperasi, yang ketiga yayasan. Untuk yang pertama PT. PT adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum meliputi pasal 1 huruf I nomor 40 tahun 2007. Syarat pendirian koperasi yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang dibuat dengan akta otentik di notaris. Yang kedua, modal dasar. Unsur-unsur PT. 1. Badan hukum. Yang kedua, didirikan berdasar perjanjian. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, modal dasar. Yang kelima, memenuhi persyaratan undang-undang. Untuk yang kedua, koperasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian. Yang kelima, pendidikan perkoperasian. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Tata cara pendirian koperasi yaitu rapat pembentukan minimal 20 orang, permohonan pengesahan melalui berita acara pembentukan, akta pendirian, dan anggaran dasar. Untuk yang ketiga, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Cara pendirian yaitu akta notaris. 3. Disahkan Menteri Kehakiman dan HAM. Yang keempat, diumumkan dalam lembaran berita Republik Indonesia. Organ yayasan. 1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Untuk yang bukan badan hukum, yang pertama, persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 dan 1619 BW.
Untuk yang kedua firma diatur dalam pasal 16 sampai 35 BW, dan yang ketiga CV pasal 19 sampai 21 BW. Untuk yang pertama CV merupakan firma yang berbentuk khusus karena dalam CV terdapat dua sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Untuk yang firma didirikan dengan notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Unsur-unsur firma yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan pertanggungjawaban firman. Cara pendirian firman, perjanjian konsekuil dan akta notaris. Ciri-ciri firma, masing-masing firman dapat mengikat pihak ketiga. Yang kedua dengan nama bersama. Yang ketiga menjalankan perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.